Halo teman-teman semua, balik lagi di channel Kang IT. Jadi di video kali ini guys, kita bakal buat sistem, yaitu sistem kasir kita ya guys ya. Kita lanjutin lagi untuk tutorialnya, yaitu kemarin kan kita udah buat root data barang. Kita lanjutin untuk setting diskon dan juga setting profile ya guys ya. Oke, lanjut aja, kita buat langsung guys. Di bagian kita buat seperti biasa guys ya. Di bagian kita buat controller dulu. Kita CLS aja dulu guys ya. Seperti biasa kita buat PHP artisan make controller. Controllernya apa ya, diskon controller mungkin ya, controller. Oke, kemudian satu lagi sama bikin modelnya diskon ya, model diskon. Oke, kita CLS lagi guys, kemudian PHP artisan serve, biarin running sistemnya. Oke, kalau udah kita lanjut ke bagian seperti biasa guys, kita bakal bikin di modelnya dulu diskon. Kita bakal copy aja yang bagian jenis barang ini, kita copy, kita paste di sini. Kemudian kita di sininya kasih table jenis diskon, table diskon gitu, table jenis diskon lagi. Table diskon di sini ada total belanja dan juga diskonnya guys ya. Berarti di sini ada total belanja sama satu lagi diskon. Oke, sip. Kalau udah guys ya, di sini oh iya, untuk table diskon ini kan karena ini setting ya guys ya. Jadi di sini kita bakal inputin aja dulu. Jadi kalian kalau pakai PHP admin, kalian input aja di sini satu, misalkan total belanjanya 10, 1000, misalkan diskonnya 1000. Kita apa namanya, giniin aja dulu guys ya. Jadi nanti bakal ada perubahan lagi untuk apa namanya di bagian, karena ini kan setting diskon. Jadi setting diskon itu kan dia cuman sekali aja, nggak bisa di apa namanya, jadi cuman bisa ubah-ubah datanya aja tanpa harus input atau enggak input di dalam sistem atau kayak gimana gitu guys ya. Jadi dia itu di sistem itu cuman bagai edit datanya aja kayak gitu guys ya. Oke, kita coba ke bagian si jenis barang guys ya. Kita coba copy dari indeks, kita paste di bagian sini. Nah, untuk store-nya ini kita nggak perlu guys. Untuk store ini kita nggak perlu. Kita butuhnya update aja. Dan untuk destroy juga kita nggak perlu. Ini kita use app model, kemudian diskon. Nah, tip di sini ada data diskon. Kemudian di sininya juga setting diskon ya, setting diskon. Oke. Kemudian di sininya diskon all aja. Diskon all, kemudian di sini admin master diskon. Mungkin gini aja kali ya, diskon list. Oke, sip. Kemudian di bagian sininya juga kita kasih diskon. Where-nya kita kasih ID aja, gak apa-apa. Di sini kita kasih nama total belanja. Kemudian di bagian sininya juga total belanja. Di bawahnya kita copy lagi, yaitu diskonnya guys ya. Diskon. Kemudian di sini juga diskon. Oke. Kalau udah kita ininya redirect ke set diskon. Sip. Kalau udah kita ke resource atau enggak ke ini dulu, ke root ya, root web. Kemudian di sini kita bakal bikin setting diskonnya, karena ini bakal dua guys ya, setting diskon dan juga setting apa namanya profile. Setting diskon. Mungkin gue bakal GC nih guys. Setting diskon. Oke, kemudian yang bagian sininya kita ambil yang update aja. Kita delete yang store, kemudian destroy juga kita delete. Kemudian di bagian sini juga use-nya barang controller kita paste di sini. Kita ganti jadi diskon controller. Oke, habis itu kita paste di bagian sini guys. Nah, kalau udah guys ya, kalau udah ini kan udah nih, udah cocok lah, aman lah, udah aman damai. Oke, kita bagian ke bagian resource views admin. Di sini kita buat lagi di master new folder diskon, setting diskon. Panjangan ya guys ya, diskon aja lah, ini aja. Oke, di sini kita buat file list.blade.php. Oke, kalau udah di jenis barang ini kita copy aja. Oke, kemudian kita paste di apa namanya, list diskon. Table ini kita nggak perlu guys, table responsif dari sini kita delete aja karena ini kita nggak perlu. Kemudian untuk button juga kita nggak perlu. Habis itu apalagi ya, udah cukup sih itu aja. Kemudian di sini biarin aja dulu guys,
Ini bagian yang modal apa namanya, modal ini kita biarin aja. Ini kita delete aja yang bagian apa namanya, dihapus datanya, sama yang create data, yang update data ini biarin aja. Ini kita copy aja guys, atau enggak nanti kita buat form dulu deh. Di sini kita buat form dulu. Formnya di mana ya enaknya ya ditaruhnya ya? Di card body aja mungkin ya. Ini ya, form. Kemudian di sini kita kasih metode post action. Di sini actionnya set discount update. Ini string apa ya, stringnya string d aja lah, string d id ya. Kemudian kita cut juga, kita taruh di bagian bawah sini. Di sini di atas form kita bikin div class card footer. Oke, kemudian di sini habis bikin card footer, bagian sini kita tambahin button type submit, kemudian class btn primary. Kemudian di bagian sini udah sih, udah cukup sih. Oke, slash. Kemudian di sini juga kita bikin i-nya. Untuk icon class fa save. Ini save change ya. Save change. Oke. Kalau udah, ini kita rapihin dulu. Ini add csrf seperti biasa. Kemudian di atas form ini kita bikin for each-nya. Ini copy, kemudian ini kita paste di sini. Kemudian ini juga kita end for each di bawah form ya, end for each. Nah, di sini data diskon. Oke, kalau udah di bagian ininya kita copy aja di class form group, kita cut aja lah, ini kita delete. Atau enggak ngambil dari yang ini guys, ngambil yang bagian barang aja deh, yang di barang kita copy yang bagian piece sama yang rp ya, yang add-on itu. Kemudian kita paste di bagian sini guys ya. Oke. Udah cukup sih bagian sini, ini di plus card kayak gini. Harusnya aman sih guys. Ini value-nya ganti total belanja. Ini kita iniin dulu ya, running aja dulu guys ya. Jangan, jadi kalau misalkan ini belum rapih biarin aja dulu. Kemudian di sini diskon. Oke, nanti kita bakal rapihin guys. Kemudian di sininya juga namingnya diskon. Ininya juga placeholdernya diskon. Oke. Ini total belanja untuk ininya. Total belanja. Oke, sip. Refresh. Masuk ke setting diskon. Set diskon. Nah, aman guys. Oke, kalau aman berarti kan di sini kita bakal bikinnya persen sama total belanja ya guys ya. Jadi di sini gue bakal bikin kayak gini aja kali ya. Div class di sini. Div class form group form group lagi, div class row, salah, div class, salah guys, aduh, class call md6. Kemudian di bagian sini total belanja itu kan pakainya rp, berarti kita ambilnya yang ini guys. Ini total belanja, di sini rp, kita ganti aja ininya total belanja. Ini plusnya kita hapus aja. Oke. Kemudian di sininya juga ganti total belanja ya. Total belanja. Kemudian di bagian sininya juga total belanja. Oke. Kalau udah di bagian atasnya ini kita kasih label deh. Label. Sama di sininya juga total belanja. Oke, ini kalau udah, ini di kelas ini kita copy, kemudian kita paste ke sini. Di sini diskonnya. Kemudian ini kita cut, kita ganti ke sini guys. Tip number di sininya diskon. Kemudian ininya juga diskon, ininya juga kita ganti diskon. Oke, aman ya guys ya. Harusnya aman sih. Ini kita hapus aja. Tip. Kalau udah ya, ini kan udah ya. Kita coba refresh. Oke ya, aman ya. Jadi di sini contoh ini kita kasih HR aja kali ya.
biar rada bagus gitu guys. AR. Nah, mantap kan? Oke, jadi kalau misalkan nanti kan di setting diskon belanja ini kan misalkan total belanja si customer itu atau enggak orang lain itu dia lebih dari 100.000 dan diskonnya berapa persen gitu ya guys ya. Ini masih piece, nanti gue ganti persen. Jadi di sini gue bakal coba ubah kalau misalkan dia contohnya belanja lebih dari 100.000 dapat diskonnya 10% gitu guys ya. Oke, gue bakal ubah guys. Di sini kan masih 1000, kita tambahin 2 nolnya. Kemudian diskonnya itu 10% ya guys ya. Kita coba save change. Oke, data berhasil diubah. Nah, oke, udah berubah guys ya. Jadi nanti buat di transaksinya itu bakal kayak gitu guys. Jadi kalau misalkan dia belanjanya apa namanya lebih dari total belanja yang ini nih 100.000, dia bakal dapat diskon 10%. Jadi nanti bisa di setting-setting sendiri nih untuk diskonnya guys ya. Dan juga total belanja si customer itu seperti apa. Kayak gitu. Oke, lanjut kita bagian profile guys. Kita bakal bikin profile di sini. Untuk bagian profile mungkin gua bakal taruh di bagian mana ya? Kayaknya disatuin aja deh guys. Kayaknya disatuin aja sama si ini, sama si user kali ya. Jadi di sini gua bakal bikin review profile.blade.php aja di sini guys. Blade.php karena dia kan untuk semua user ya. Jadi gua tampilin di sini aja lah. Oke, ini yang diskon ini kita copy aja guys, yang diskon. Copy, kemudian kita paste mana nih? Profile nih dia. Profile kita paste di sini. Untuk sininya data profile. Kemudian di sininya juga profile update. Oke, ini oke lah inilah. Kemudian ini total belanja kita ganti, atau kan ini kan cuman berapa ya? Yang digantinya paling cuman sebentar guys. Di table user ini kan cuman name, email sama password ya. Berarti cuman 3 doang kan? Kalau cuman 3 kita coba ya. Kita coba nanti kita buat dulu ke bagian sininya cuman 3 ya. Kalau dua kayak gini. Mungkin dibikin dibikin kayak gini aja kali guys ya. Ya nih, gue udah punya konsepnya nih guys. Kita di sini kita copy aja dulu yang bagian sini, kemudian ini div class row yang ini nggak apa-apa, kayak gini aja. Kemudian kita kasih di sini div, kemudian slash class form group, oke, group di sini. Kemudian di sini kita kasih label, habis itu di sini label, kemudian labelnya itu nama lengkap. Kemudian di sini juga input type apa namanya tag, kemudian class form control, kemudian name-nya name, kemudian placeholder nama lengkap, kemudian habis itu required. Oke, sip. Kalau udah di bagian sini kita copy aja bagian ininya guys, kemudian kita paste di sini ya. Kita paste di sini, ini kita hapus aja nih, kita delete. Kemudian di sini kita copy lagi form grupnya, kita paste di bagian sini, kemudian kita bikin slashnya juga di sini, slash div. Oke, kita rapiin lagi code-nya di sini, name, kemudian kita kasih value. Value-nya ini string d, name, kemudian sama satu lagi email dan password ya. Kemudian ini email, ininya email, kemudian ininya juga kita ganti email, dan juga ini juga kita ganti jadi email. Oke, sip. Kemudian di bagian sini kita copy lagi, kita paste lagi di sini guys. Di sini password, kemudian ini juga ganti jadi password. Ini salah. Kemudian ini jadi password. Oke. Ini namingnya password, ini password, kemudian ini juga password. Sip. Ini nggak perlu ini. Save change. Oke, kalau udah kita bagian sini aja guys, controller, kemudian kita ke user controller aja lah. Kita bakalan bikin di sini aja guys ininya. Ini kita bikin di sini, kita bakal pisahin aja deh. Untuk ininya apa-apa lah kayak gini aja, index, kemudian di sininya profile,
profile, kemudian untuk ininya juga setting profile. Oke, di sini kita karena udah use ini, kita use dulu out ya, kita pakai illuminate out. Berarti di sini string user out user. Oke, kalau udah, kita di sini data user ini ganti jadi data profile ya tadi ya, data profile. Kemudian user di sini kita kasih where ID, kemudian ininya string user. Mungkin kita kasih ID kayak gini kali ya. Oke, aman guys, harusnya sih aman ya. Nanti kita coba aja. Kalau misalkan gagal ya udah, berarti nanti ada lagi contohnya. Di sini profile. Oke, untuk update profilnya di sini kita copy, kemudian kita paste di sini update profile. Berarti ini kita ganti jadi update profile. Ini role-nya biarin aja, naming biarin. Oke sih, ini redirect-nya ke profile. Kemudian apalagi ya? Oh iya, ini di views-nya juga belum update profile ya. Oke. Kemudian di bagian roots ya, bagian roots kita bakal taruh di ininya, di bagian root web setting profile. Kita copy ini, kita taruh di bagian sini ya, setting profile. Oke, kemudian di sininya profile, kemudian di sininya user ya, ininya user controller. Oke, ininya profile, update profile. Tip, kemudian di profile .blade-nya ini satu lagi input type hidden. Di sini kita kasih role buat role-nya. Ini kita delete aja, kemudian role di sini. Kemudian di sininya juga namingnya role. Oke, ini hidden ya. Hidden. Oke, ini taruh aja di atas nggak apa-apa. Oke, kalau udah kita coba refresh. Kemudian kita ke profile. Oke, profile belum di iniin ya guys ya. Berarti kita ke layout. Kita cari ke bagian si ini dia, profile. Kita tambahin di sini. Profile. Oke. Apakah akan error atau akan berhasil guys ya? Kita cek profile. Kok ke sini dia? Bukan ke profile.blade. Coba ya kita ke user controller. Oh, ini user controllernya masih index guys, pantesan salah. Ini juga ganti jadi update profile. Kita refresh. Nah, oke, dia nggak nampil guys ya. Berarti salah nih buat di bagian sininya nih. Oke, berarti gini aja lah. Mana nih? Out user. Nah, ini kita ganti pakai gini. Out user, mungkin gini kali ya. ID. Nah, coba kita refresh. Ininya string user aja guys. Kita refresh. Masih error guys. Coba kita lihat di layout. Di mana ya? Nah, di sini dia. Oh, ini kayak gini guys. Harusnya sih bisa ya, harusnya ya. Kita coba user where ID. Nah, ini kan kayak gini udah. Oh, ininya get-nya guys. Get-nya. Nah, coba ya kita refresh lagi. Nah, aman guys. Aduh, salah cuman gara-gara get coy. Oke, ini value password gak perlu lah, karena panjang banget passwordnya guys. Kita coba contohin dulu ya. Di sini nama lengkap gue ganti admin ASD nih. Ini contoh aja dulu guys ya. Kemudian untuk passwordnya juga biarin admin aja dulu. Save change. Oke, profil berhasil diubah. Nah, oke ya, nama lengkapnya berubah. Ini kita ganti lagi. Kemudian kita paste lagi di sini. Save. Oke, aman ya guys ya. Untuk setting profil dan setting diskon aman cuy. Nanti kita lanjut lagi next ke video berikutnya, yaitu bikin tampilan data transaksi untuk si customer yang beli guys ya, untuk si kasirnya itu kayak gitu ya guys ya. Oke, thank you for watching buat teman-teman semua. I love you semuanya. Bye bye.